Halo, selamat bertemu kembali dengan saya ya di Matematika Discrete. Hari ini kita akan membahas topik kita yang keempat, yaitu tentang fungsi. Baik ya, mari kita bahas tentang fungsi. Kita awali dari pengertiannya. Oke, jadi fungsi ini adalah sebuah relasi biner ya, atau relasi khusus yang menghubungkan antara suatu himpunan dengan himpunan lain ya. Misalkan saya ambil himpunan A dan himpunan B, sudah dilambangkan dengan fungsi F dari A ke B, sudah, dimana A ini nanti disebut domain dan B disebut kodomain atau daerah kawan, domain daerah asal. Nah, fungsi ya itu dia menghubungkan setiap anggota himpunan domain ke anggota himpunan kodomain tepat satu kali ya. Jadi dia fungsi itu memetakan setiap anggota domain ke anggota himpunan kodomain tepat satu kali. Sudah, jadi kalau dia tidak satu kali berarti bukan fungsi ya. Misalkan saya gambarkan dengan diagram pen. Ada dua buah himpunan ya. Misalkan dia himpunan A dan himpunan B. Oke, mereka dihubungkan oleh fungsi F. Misalkan A ini elemennya A, B, C, B elemennya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setiap anggota kodomain, ini kodomainnya himpunan A, dipetakan ke anggota kodomain tepat satu kali. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan saya gambar lagi seperti ini, ada himpunan A dan himpunan B dipetakan oleh fungsi F. A elemennya A, B, C, B elemennya 1, 2, 3, 4. Misalkan hasil pemetaannya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kondisinya, maka ini disebut bukan fungsi. Sudah, setiap anggotanya dipetakan iya. Apakah tepat satu kali? Tidak ya. C ini dipetakan 2 kali, berarti dia bukan fungsi. Oke ya. Jadi kalau misalkan dari istilahnya satu itu merupakan bayangan dari A, sudah, 2 merupakan bayangan dari B. Nah, itu istilahnya pada fungsi. Baik, selanjutnya kita lihat tentang representasi fungsi. Jadi representasi fungsi ini bisa dibentuk dalam beberapa cara ya. Yang pertama itu ada himpunan pasangan berurutan, berarti dia X, Y berurutan, berarti dia bentuk X, Y. Misalkan ya, fungsi F itu adalah 2,4, 3,9, 1,5 hingga seterusnya. Sudah, kemudian
Selain dengan himpunan pasangan berurutan, bisa juga dibuat dalam bentuk formula, ya, formula atau pengisian nilai atau assignment, ya. Contoh misalkan fx sama dengan 2x tambah 3. Jadi kalau misalkan f1 berarti setiap x-nya ganti 1. 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Sudah. fa berarti setiap x-nya ganti a. 2 kali a tambah 3. Oke, baik ya. Itu dengan formula. Selanjutnya ada dia. Oke, selanjutnya bisa juga dalam bentuk kata-kata. Kata-kata berarti dalam bentuk kalimat, ya. Contoh misalkan fungsi f merupakan fungsi kuadrat. Sudah. Nah, ini bentuk kata-kata. Selanjutnya bisa juga dia dalam bentuk kode program. Oke, nanti ini kamu ceritakan di bahasa pemrograman. Baik ya, itulah bentuk representasi dari fungsi. Baik, berikutnya kita cerita tentang jenis-jenis fungsi. Sudah, jadi fungsi ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama kita lihat itu adalah fungsi injektif. Fungsi injektif atau dia disebut juga fungsi 1-1. Sudah, fungsi 1-1. Nah, di teorinya sudah diceritakan bagaimana fungsi 1-1 ini, tapi saya sederhanakan ya. Kalau katanya 1-1 berarti setiap anggota kodomain ya memiliki bayangan yang berbeda pada kodomain. Sudah, setiap anggota pada domain memiliki bayangan yang berbeda pada kodomain. Misalkan seperti ini. Ya, ada himpunan A, ada himpunan B. Misalkan ini elemennya saya ambil A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, setiap anggota domain dipetakan ke kodomain, ya, dimana setiap bayangannya itu berbeda. Oke, nah ini injektif atau 1-1. Sudah. Kemudian kita lihat dia fungsi surjektif. Ya, fungsi surjektif atau fungsi pada. Fungsi pada. Oke ya. Jadi di teori itu sudah dijelaskan ya apa itu fungsi surjektif. Nah, ini saya sederhanakan. Kalau pada surjektif ini setiap dia anggota domain dipasangkan pasti ya, tapi dia bayangannya pada kodomain bisa sama. Oke ya. Misalkan saya buat ilustrasinya seperti ini. Ada himpunan A, ada himpunan B, dipetakan oleh fungsi f. Anggota A elemennya A, B, C. Ini elemennya 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, hasil pemetaannya misalkan seperti ini. Ini fungsi pada. Sudah. Jadi dia setiap anggota domain dipetakan, tapi ada dia yang bayangannya sama. Oke ya, prabayangannya sama. Itu fungsi surjektif. Kemudian fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi yang bijektif. Sudah, atau fungsi yang berkorespondensi.
korespondensi, ini F, korespondensi 1,1. Jadi bedakan ya antara 1,1 dan berkorespondensi 1,1. Jadi bijektif ini itu adalah gabungan antara fungsi yang injektif dan surjektif. Jadi fungsi bijektif ini saya sederhanakan, itu adalah fungsi yang berkorespondensi 1,1, berarti dia setiap elemen pada domain itu dipasangkan pada kodomain, dan semua anggota kodomain ini ada bayangannya, ada pasangannya. Sudah. Jadi biasanya fungsi bijektif ini terjadi kalau banyak elemennya sama. Misalkan ini seperti ini ABC, bisa ibu elemennya 1, 2, 3. Nah, ini fungsi bijektif. Semuanya memiliki pasangan. Nah, biasanya banyak anggota domain dan kodomain itu sama. Oke ya. Pada fungsi ada juga dia beberapa yang disebut fungsi-fungsi khusus ya, diantaranya ada yang namanya fungsi lantai ya, fungsi lantai atau fungsi floor. Sudah. Jadi fungsi lantai atau fungsi floor dari X itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Oke. Nah, fungsi floor X ini artinya apa? Kalau fungsi dikatakan fungsi lantai dari X itu adalah maksudnya bilangan bulat terkecil sudah yang lebih besar atau sama dengan X. Sudah. Nah, misalkan nilai fungsi lantai dari 3,5 ya, 3,5 lebih besar atau sama dengan X, lebih besar atau sama dengan X ya, ini berarti lebih besarnya bisa kita ambil jadi 4. Sudah. Sama dengan X nya bisa juga kita buat fungsi floor dari 3,5 itu sama dengan 3 ya. Misalkan lagi fungsi floor dari 0,5 ya, yang lebih besar dari 0,5 bisa jadi 1 ya, atau sama dengan 0. Oke. Nah, kira-kira seperti itu fungsi lantai. Kemudian yang berikutnya ada fungsi modulo. Fungsi modulo. Jadi fungsi modulo itu ada definisinya ya. Definisinya sudah ada di teori ya. Jadi katanya misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Jadi A sembarang bilangan dan M itu elemen bilangan bulat positif, bulat yang positif. Maka A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Jadi didefinisikan A modulo M itu sama dengan R ya. Sedemikian sehingga ya, A sama dengan M kali Q tambah R, di mana R itu dia bisa di antara 0 dan bisa juga dia lebih kecil dari M.
Oke, A mod M itu sama dengan R jika dan hanya jika A sama dengan MQ tambah R. Oke, nah misalkan ada contohnya ya, 25 modulo 7 itu sama dengan 4 ya, 27 sama dengan 4. 25 modulo 7 sama dengan 24. Nah, Q ini adalah bilang sembarang yang kamu ambil. Ya, bilangan sembarang yang kamu ambil. Di sini berarti A-nya 25 ya kan? A-nya 25. Sudah. M-nya sama dengan 27, M-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 4. Nah, yang mau kau cari itu kan si R biasanya. 25 mod 7 sama dengan titik-titik. Nah, R inilah yang kau cari. Ya, berarti 25 itu sama dengan 7 dikali 3 ditambah 4 ya kan? 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, yang kamu ambil adalah belakangnya nih, 4-nya, si R. Nah, itulah yang kau buat di sini. Si Q itu bilangan sembarang yang kamu pikirkan. Oke ya. Misalkan ada contoh lagi. 16 modulo 4 sama dengan titik-titik. Nah, misalkan seperti ini, 16 modulo 4 sama dengan 4 sama dengan titik-titik. Nah, berarti 16 itu sama dengan 4 kali Q tambah R. Ya, 4 kali 4 tambah 0. Berarti di sini yang kau tulis adalah 0. Kemudian jenis fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen berarti fungsi dalam bentuk pangkat. Kemudian ada kebalikannya, fungsi logaritmik atau logaritma. Sudah. Kemudian ada juga dia jenis fungsi lain ya, namanya fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang digunakan pada dasar analisis algoritma ya. Nah, fungsi rekursif ini juga disebut dengan sebuah fungsi yang selalu memanggil dirinya sendiri. Sudah, jadi nanti pada pembuatan algoritma atau bahasa pemrograman ada nanti dia sebuah fungsi yang namanya fungsi rekursif yang digunakan untuk bentuk perulangan. Yang berikutnya adalah tentang fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Ya, jadi misalkan ada dua buah himpunan A dan himpunan B yang dipetakan oleh fungsi F, maka ketika pemetaannya dibalik dari B ke A, digunakanlah fungsi inverse-nya, F inverse F pangkat minus 1. Ini namanya inverse F pangkat minus 1. Bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi? Ya, jika diketahui Y sama dengan Fx, ya, untuk menentukan inverse itu langkah pertama, ya, ganti Fx menjadi Y. Sudah. Kemudian yang kedua, buatlah di satu ruas tinggal variabel X saja. Ya, gimana caranya? Berarti di sini kau gunakan yang namanya konsep inverse, itu tambah kebalikannya atau inverse-nya itu kurang, atau kurang kebalikannya tambah, kali kebalikannya bagi, ya, akar pangkat 2 kebalikannya pangkat 2, akar pangkat 3 kebalikannya pangkat 3, demikian seterusnya ya. Gunakan konsep kebalikan atau inverse.
Kemudian setelah sudah di satu ruas tinggal X, ganti X menjadi F inverse X, sudah. Kemudian Y ganti menjadi X. Nah, inilah langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi. Ada contoh, tentukan inverse dari fungsi. Nah, ini ada fungsi bagian A dan bagian B. Kita mulai dari bagian A ya. Yang pertama, ganti fx jadi y. Oke, y sama dengan 2x tambah 6. Buat di satu ruas tinggal variabel x. Berarti tambah 6 kebalikannya kurang 6 ya kan, atau dipindahkan ke sana. Y kurang 6. Sisanya 2x kali 2 lawannya bagi 2. Berarti x y kurang 6 per 2. Oke, sudah tinggal X, berarti X ganti jadi F inverse X, Y ganti jadi X. X kurang 6 per 2, inilah inverse nya ya. Tambah jadi kurang, kali jadi bagi. Buat di satu ruas tinggal si X. Oke, yang bagian B, Fx sama dengan ini ya, Fx ganti jadi Y ya. Y sama dengan 3x tambah 5 per 2x kurang 4. Oke, ini dia. Udah ya. Nah, kalau pecahan berarti kita ubah dia ke dalam bentuk yang bukan pecahan. Oke, ini berarti semuanya kita kalikan dengan 2x kurang 4, atau lebih sederhananya ini kau kali silang. Y kali 2x kurang 4 sama dengan 3x tambah 5. Oke, kali masuk berarti dia 2xy kurang 4y sama dengan 3x tambah 5. Gini ya. Oke, kumpulkan x di satu ruas, 2xy ini tambah 3x jadi kurang 3x. Sudah, y nya saya pindahkan, berarti 5 atau 4y tambah 5 ya kan, kurang 4 jadi tambah 4. 2xy kurang 3 kali x. Nah, kalau misalnya x ini saya tarik keluar, berarti dalamnya siapa? 2y kurang 3 sama dengan 4y tambah 5. Oke, lawan kali apa? Bagi. Berarti x sama dengan 4y tambah 5 per 2y kurang 3. Oke, nah ini dia. Itu bisa kita ganti ya. X sama dengan, saya tulis x sama dengan 4y tambah 5 per 2y kurang 3. Nah ini dia. Oke, x jadi F inverse x, y jadi x, 4x tambah 5 per 2x kurang 3. Nah, di sini ada juga dia rumus cepat yang bisa kau pakai ya. Dari SMA juga sudah dapat rumus ini. Kalau fx nya sama dengan ax tambah b per cx tambah d ya, maka F inverse x nya itu adalah min dx tambah b per cx kurang a ya. Dua unsur ini saja yang kamu tukarkan tapi dikali negatif. Oke ya. Nah, itu dia fungsi inverse. Nah, di sini saya lupa kasih tahu, fungsi inverse itu hanya dimiliki ya oleh fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Atau fungsi apa tadi? Iya, fungsi bijektif. Fungsi bijektif. Oke ya, jadi fungsi yang memiliki inverse itu namanya fungsi yang invertible.
Baik, yang berikutnya kita lihat tentang fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisiannya adalah bentuk penggabungan ya, bentuk penggabungan dari dua atau lebih fungsi ya, bentuk penggabungan fungsi misalkan fx dan gx, bisa juga ditambahi dengan fungsi yang lain. Oke ya. Nah, penggabungan dua buah fungsi atau lebih ini menghasilkan suatu fungsi baru ya, jelas. Kemudian nanti untuk lambang operasi fungsi komposisi itu nanti digunakan lambang nokta seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan ada bentuk f, nah ini artinya f, ini dibaca f komposisi G. Sudah, F komposisi GX. Oke ya. Kalau dia secara diagram ya bisa kita interpretasikan seperti ini. Misalnya ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Sudah, ini ada himpunan C. Oke. Nah, misalkan A ini elemennya X, sudah, dia dipetakan ke B oleh fungsi F, maka hasilnya di sini adalah fx. Sudah, kemudian B ke C itu dipetakan oleh fungsi G ya, maka di sini hasilnya adalah G fx. Sudah, jadi kalau misalnya G pemetaan dari A ke C, itulah bentuk komposisi dari G komposisi fx. Itu dia. Jadi kalau misalnya G komposisi fx, itu artinya apa? Ke dalam G dimasukkan si fx. Kalau misalnya F komposisi gx, artinya apa? Ke dalam F dimasukkan si gx. Kalau H komposisi G komposisi fx, artinya apa? Ya dari belakang. H komposisi GFX. Sudah dapat ini, baru dimasukkan ke H. Berarti H GFX. Oke, kerjakannya dari belakang. Itu dia. Misalkan ada fungsi gx dan fx seperti ini, gx 2x tambah 5, fx 5x kurang 3. G komposisi fx, maka ke dalam G dimasukkan si fx. Oke, berarti bisa kita buat G komposisi fx, fx-nya 5x kurang 3. Artinya setiap x yang ada di G kau gantikan dengan 5x kurang 3. Gx itu kan tadi 2x tambah 5, berarti sama dengan 2 kali 5x kurang 3. Sudah, ditambah 5 kali masuk 10x kurang 6 tambah 5 sama dengan 10x min 6 tambah 5 itu minus 1. Sudah, inilah G fx. Sudah, G komposisi fx. Kalau misalnya dia tanya G komposisi f1, berarti x di sini kau ganti 1. 10 kali 1 kurang 1 sama dengan 9. Oke, jadi kalau misalnya dia tanya f komposisi gx, berarti ke dalam f kau masukkan si gx ya kan, berarti f gx itu tadi 2x tambah 5, f 2x tambah 5 ke 5x kurang 3, berarti 5 kali 2x tambah 5 kurang 3 kali masuk 10x tambah 25 kurang 3
sama dengan 10x tambah 22. Ditanyanya inilah dia F komposisi GX. Kalau ditanya F komposisi G5, berarti X nya ini kau ganti 5. Oke ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu.